Communication ware. Media transmisi komunikasi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transisi digunakan pada beberapa peralatan elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Setidaknya ada 3 macam tipe kabel yang masuk dalam kategori kabel jaringan komputer. Yang pertama, kabel koaksial. Ini merupakan kabel jaringan komputer yang memiliki tampilan fisik terdiri dari kawat tembaga sebagai inti yang dilapisi oleh isolator dalam lalu dikelilingi oleh konduktor luar. Kemudian pembungkusnya menggunakan bahan semacam PVC sebagai lapisan isolator paling luar. Kedua, kabel twisted pair. Ini merupakan kabel jaringan komputer yang memiliki tampilan fisik terdiri dari pasangan-pasangan kabel yang disusun secara berlilitan atau membentuk spiral. Kabel twisted pair ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kabel UTP, unshielded twisted pair, kabel FTP, foiled twisted pair, dan kabel STP, shielded twisted pair. Meskipun secara umum kabel UTP, FTP, dan STP memiliki susunan kabel yang sama, namun terdapat perbedaan material dan bahan pembungkus yang digunakan, sehingga memberi dampak yang berbeda pula dari segi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing kabel. Ketiga, kabel fiber optik. Ini merupakan kabel jaringan komputer yang boleh dikatakan sebagai model yang dibuat dengan teknologi paling baru. Karena lebih canggih ketimbang 2 jenis kabel jaringan komputer lainnya, koaksial dan twist pair. Tak aneh jika kabel fiber optik memiliki segudang kelebihan yang salah satunya yakni kemampuan dalam hal transfer data yang terbilang sangat cepat. Kelebihan jaringan kabel A. Kelebihan jaringan kabel. Yang pertama, relatif lebih mudah biayanya. Yang kedua, tingkat keamanan lebih tinggi. Yang ketiga, performa stabilitas jaringan lebih tinggi, yaitu transmisi data 10 sampai dengan 100 MB per second. Yang kedua, kelemahan jaringan kabel. Yang pertama, kurang fleksibel jika ada ekspansi. Mobilitas yang kurang. Ketiga, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen. Perkembangan jaringan nirkabel atau wireless. Teknologi wireless berkembang sangat pesat sesuai dengan perkembangan zamannya. Beberapa contoh perkembangan Wi-Fi adalah seperti berikut. Wi-Fi seri 802.11. Beberapa contoh perkembangan Wi-Fi adalah seperti berikut ini. Yang pertama, Wi-Fi 802.11g. Yang kedua, WiMAX 802.16/2004. Yang ketiga, WiMAX 802.16e. Yang keempat, WCDMA atau UMTS WCDMA. Kelebihan wireless sebagaimana di bawah ini. Yang pertama, pembangunan jaringan yang cepat. Kedua, mudah dan murah untuk direlokasi. Ketiga, biaya pemeliharaannya murah. Keempat, infrastruktur berdimensi kecil. 5. Mudah untuk dikembangkan. 6. Sumber-sumber file bisa dipindahkan dengan mudah tanpa menggunakan media kabel. 7. Mudah sekali untuk di setup dan juga handle, sehingga cocok untuk pemakaian di kantor maupun di rumah. Kekurangan wireless, di mana ada kelebihan tentunya pasti ada kekurangannya. Antara lain, pertama, keamanan atau kerahasiaan data-data rentan. Kedua, interferensi gelombang radio. Ketiga, delay atau kelambatan yang besar. 4. Biaya peralatan rata-rata mahal.
kelima, produk dari produsen yang berbeda-beda kadang tidak kompatibel atau cocok.